Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin allazi habana bi imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayyuhal mukarramun sahibal fudala alazi yakhduruna fi hazal masjid jami' amanan zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayyuhal umatul muslimun, para jamaah, sebelumnya saya atas nama keluarga banyak terima kasih atas doa dan takziah ya untuk anak saya almarhum Arik Muhammad Bakir Fayad. Ya, saya nggak bisa cerita banyak nih. Jadi memang itulah pilihan Allah yang terbaik. Ya, baik untuk Arik maupun untuk orang tua dan keluarga gitu. Soalnya kalau saya cerita banyak nanti nggak bisa ngaji malah. Jadi ayyuhal ikhwatul mu'minun, jadi kita sekarang masuk ke pengajian aja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang itu, maka Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama, ya. Satu-satunya itu jemaah. Nah, sekarang pertanyaannya pemahaman agama yang mana? Gitu. Karena banyak, ya. Sejarah mencatat lahirnya Islam itu 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah, 13 tahun di Mekah khusus untuk menegakkan kalimat tauhid. Baru muamalah, syariah dan sebagainya itu 10 tahun di Madinah. Jadi kesimpulannya bahwa yang paling utama yaitu perkara akidah. Memahami perkara akidah, ya. Nah, akidah itu mendalaminya dengan mengupas ilmu tauhid. Ilmunya adalah ilmu tauhid, ya. Dari sekian luasnya ilmu tauhid, fondasi yang paling dasar itu adalah rukun iman yang 6, ya. Arkanul iman sitatun, ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi. Jadi 6 itu rukun iman. Nah, sekarang kita loncat dulu ke yang nomor 3. Karena untuk ngaji tauhid mengenai Allah dan malaikat ini karena ini sifatnya imaterial, ya. Jadi memang dalilnya memang benar-benar harus kuat, telaahnya juga, bukan hanya mengumpulkan dalil, juga telaahnya gitu, ya, dalam perkara tauhid kepada Allah dan malaikat. Tapi insya Allah kita akan sampai ke sana nanti. Sekarang kita ke nomor 3 dulu, antumina bil kutubihi gitu, beriman kepada kitab sucinya. Khusus untuk umat Islam yaitu Al-Qur'an, ya. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu ada peristiwa nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Gitu. Tanggal berapa tuh? 17 ya, 17 Ramadan. Sekarang kalau ada pertanyaan, siapa yang pertama kali memberikan nama kitab suci umat Islam itu adalah Al-Quran. Pertanyaan pertama tuh. Yang kedua, siapa yang pertama kali menulis Al-Quran? Nah, yang ketiga, ini yang sering ditanyakan oleh non-muslim, ya, orang-orang di luar Islam. Kalau Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW,
Kenapa berbahasa Arab? Nah, apa karena Muhammad SAW itu lahir di Mekah, kemudian berbahasa Arab? Gimana kalau nabinya orang Yahudi, orang di luar Arab ya, Eropa, apakah berbahasa Inggris? Atau di Indonesia berbahasa Indonesia? Ini banyak pertanyaan yang mencoba melemahkan akidah umat Islam dari sisi kitab. Tapi nanti kita bahas ya. Pertama gini jemaah, sebelumnya kita lihat dulu siapa yang pertama kali memberi nama masing-masing kitab suci sebelum masuk ke Al-Quran ya. Yang pertama kali memberi nama kitab Injil yaitu Paulus ya, bukan Yesus. Yang dituhankan kan Yesus. Ternyata yang memberi nama kitab Injil bukan Tuhannya, tapi Paulus ya. Ketika Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Korintus, itu ada di Korintus 15 ayat 1 itu ya, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi yang memberi nama makhluk ya. Kitab Taurat itu disebut 5 kitab Musa, dinamakan juga oleh manusia gitu, oleh rabi-rabi Yahudi ya. Nah sekarang siapa yang memberi nama kitab suci Al-Quran? Wa qalallahu ta'ala. Jadi pertanyaan ini dijawab langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 82, afala yatabarunal Quran ya. Allah mengatakan afala yatabarunal Quran. Nah, yatabarunal ini dasar hurufnya adalah dal ba'ro ya. Tabaro yatabaru tadabburon wa mutabaron fahuwa mutadabirun wa zaka mutadabarun. Jadi artinya maknanya adalah mempertimbangkan. Bisa mempertimbangkan, bisa juga merenungkan. Maka kita kenal istilah tadabur. Kita kenal tadabur alam gitu ya. Tadabur itu artinya merenungkan. Tapi dalam tafsir di sini Allah menggunakan kata memperhatikan, yatabaruna gitu ya. Jadi jemaah, kalau kita melihat dari kalimat ini bahwa yang memberi nama Al-Quran itu adalah Allah langsung. Apakah kalian tidak memperhatikan botol ini? Berarti saya mengatakan nama benda ini adalah botol. Afala yatadabburunal Quran. Berarti yang memberi nama Al-Quran adalah Allah ya. Gitu. Nah, karena nama bendanya disebut sama Allah, isimnya itu ya. Inilah penting kita memahami bahasa Al-Quran ya. Nah kemudian dalam Al-Isra ayat 9 ini lebih tegas lagi, inna hazal Qur'ana, Allah sampaikan yahdi lillati hiya aqwamu ya. Sungguh Al-Quran ini ya. Al-Quran ini berarti Allah langsung menunjuk ya. Ini kan kalimat tunjuk ya. Inna hazal Qur'ana gitu. Sungguh Al-Quran ini gitu. Jadi dalam penjelasan ilmu lughah, kata haza itu di dalam kalimat inna hazal Qur'ana ini bentuk mufrad muzakkar idhofah gitu. Mufrad muzakkar itu kata tunggal laki-laki yang diidhofahkan. Diidhofahkan itu artinya disandarkan kepada isim isyarah. Isim isyarahnya itu adalah Al-Quran. Inna haza Al-Quran. Gitu. Jadi disandarkan kepada Al-Quran. Jadi yang ditunjuk ke Allah itu dalam bentuk kata tunjuk qorib, kata tunjuk dekat itu adalah Al-Quran. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya katakan sungguh ini adalah botol. Jadi Allah tegaskan lagi nih. Di sini Allah tegaskan bahwa sungguh ini adalah botol. Berarti namanya botol.
Jadi kalau Allah tegaskan inna hazal Qur'ana, ini nih yang dekat ini namanya Quran. Jadi yang memberi nama Al-Quran adalah Allah langsung, ya. Gitu. Jadi bukti itu jemaah, Quran itu kitab suci, ya. Nah, dari kedua ayat tadi menjelaskan bahwa yang memberi nama Al-Quran itu Allah langsung, bukan manusia, jin, makhluk dan sebagainya, ya. Kemudian kalimat lanjutnya yahdi lillati hiya aqwamu. Nah, di sini Allah menjelaskan fungsinya Al-Quran. Tidak hanya menunjukkan namanya, tapi Allah menjelaskan fungsinya Al-Quran, ya. Al-Quran itu yahdi, pemberi hidayah kepada mereka lillati hiya aqwamu, kepada mereka-mereka yang aqwam, yang tegak lurus, ya. Penjelasan tegak lurus aqwam ini maknanya orang-orang yang memahami akidah ilahiyah. Nah, ini tauhidnya, ya. Ilmu tauhidnya, aqwamnya ini adalah orang yang faham terhadap akidah ilahiyah, ya. Jujurnya di situ, lurusnya tuh di situ, ya. Al-Qur'an maknanya Al-Quran hanya bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang imannya kuat. Imannya kuat terhadap sifat Allah, nama Allah, dan perbuatan Allah. Gitu. Baru bisa memberi hidayah. Tapi kalau yang tidak aqwam, imannya tidak kuat terhadap nama, sifat, dan perbuatan Allah, dia hanya bisa memberi ilmu. Nah, itu Al-Quran. Ya. Jadi tetap Al-Quran itu tetap ada maknanya, ada manfaatnya bagi siapapun yang membacanya. Ya, yang bacanya nggak ikhlas, yang bacanya tujuannya nggak jelas, tetap jadi ilmu. Ya, yang tujuannya memperdagangkan Al-Quran tetap bisa, gitu. Tapi bagaimana Al-Quran bisa menjadi hidayah? Hanya orang-orang yang aqwam. Orang-orang yang iman kepada nama, sifat, dan perbuatan Allah, ya. Orang yang imannya kuat itu yang seperti apa? Orang yang mengamalkan akidah, syariah, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Itu ciri orang yang imannya kuat, ya. Itu isi akidah, isi syariah, isi akhlak itu ada dalam ilmunya, tauhid, fikih, tasawuf. Jadi kelihatan orang yang imannya kuat minimal orang yang mau tolabul ilmu. Mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu tasawuf, gitu, ya. Gitu. Kalau yang enggak mempelajari ilmunya, ya enggak akan jadi hidayah Al-Quran itu, ya. Maka gini jemaah, banyak ya terbukti tidak sedikit ahli-ahli peneliti dunia itu ketika dia menemukan mukjizat Al-Quran, maka dia akan masuk Islam, gitu, ya. Kebanyakan mereka masuk Islam itu menjadi mu'alaf kalau dia tidak ngaji tauhid, fikih, dan tasawuf, dia hanya muslim, hanya meyakini Al-Quran itu sebagai mukjizat, tapi tidak mendalami agama Islam, gitu. Jadi imannya hanya kepada Al-Quran nanti akhirnya, gitu, ya. Karena dia hanya terperangah, oh ternyata Quran ini mukjizat, gitu. Nah, ketika dia tidak mengamalkan, maka dia belum sempurna ketauhidannya, gitu, ya. Akidahnya belum sempurna. Nah, ketika dia menjadi muslim kemudian dia mempelajari tauhid, fikih, tasawuf, maka dia menjadi muslim yang taat, gitu, ya. Nah, sekarang jemaah, kalau kita lihat nih, kita perhatikan orang-orang yang aqwam, yang tegak lurus di dalam Islam itu ada perbedaan nih. Orang yang taatnya karena aqwamnya karena Al-Quran, ya, dengan orang yang taatnya, ya, tegak lurusnya karena keturunan, beda.
Orang yang karena mendalami Al-Quran, maka dia akan terdorong untuk memahami akidah, syariah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf. Dia akan penasaran, dia akan cari ilmu terus mengenai Islam. Tapi kebanyakan yang keturunan, ya kumaha babe we gitu. Tidak disuruh, tidak mempelajari, ya, gitu. Jadi kurang dalam memahami Al-Quran. Cirinya yaitu dia tidak mau talabul ilmu, gitu, ya. Jadi ada istilah Islam KTP, ya. Wa qala Nabi SAW, ini sebagai motivasi jemaah. Rasulullah SAW itu sendiri menegaskan, innalillahi akhlina minan nasi. Ya. Jadi sungguh, ini taukid, sungguh Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Ini Allah tegaskan. Ya. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Beda yang diangkat menjadi anak dengan keluarga beda. Jangan sama nih, ya. Orang yang dibilang anak Tuhan berarti kan punya hak prerogatif lebih. Kalau anak Tuhan itu kan berarti bisa ngatur. Ya. Keinginan Tuhan dia bisa ikutan ngatur. Itu kalau disebut anak Tuhan. Ya. Anak presiden ngatur presiden. Istri presiden ngatur presiden. Sama, semua pangkat apapun pasti anak ikut ngatur. Ya. Tapi yang Allah katakan di sini adalah keluarga. Nah, ya. Keluarga itu akhlina itu keluarga. Keluarga itu artinya seperti sepupu. Ya. Tidak masuk dalam ring satu. Ada ewuh pakai ewuh, nggak mungkin ikut ngurus. Tapi diperhatikan nggak sama presiden? Kalau keponakan presiden diperhatikan, ya, kecuali bedegong teuing tah. Ya. Maka di sini Allah jelaskan, Rasulullah SAW jelaskan bahwa Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Artinya orang-orang manusia-manusia yang mempunyai hak lebih dibandingkan manusia yang lain. Ya. Qala ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, ya. Siapa mereka para wahai Rasulullah? Qala dijawab oleh Rasulullah, ahlul Quran. Jadi orang yang dianggap keluarga ke Allah adalah para ahli Al-Quran. Gitu. Ya. Gitu. Hum ahlullahi wa khosotuhu. Kemudian Rasulullah menegaskan, merekalah keluarganya Allah, para ahli Al-Quran itu, dan hamba pilihannya Allah. Jadi ditegaskan bukan anaknya Tuhan, bukan, tapi pilihan. Di antara keluarga tidak semua yang dipilih, gitu, ya, tidak semua gitu. Kemudian ahli Quran, jamaah sekalian, yang dipilih ke Allah, ya, itu tidak cukup bersandar kepada 6T bersama Al-Quran. Apa itu 6T? Tajwid, tartil, tahsin, tilawah, tahfiz, dan tadabbur. Tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk memahami 6T itu, ya. Tapi yang disebut ahlul Quran itu orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik dalam perkara hukum, syariah, ya, maupun muamalah dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu baru diangkat menjadi keluarganya Allah, gitu, ya. Jangan kita mau jadi ahlul Quran tapi hukumnya masih pakai hukum-hukum di luar agama Islam, gitu, ya, hukum dalam Al-Quran. Nah, berbenturan enggak hukum positif dengan Al-Quran? Tidak. Karena negara ini dilahirkan oleh para ulama. Maka tidak berbenturan. Baik undang-undang dasar maupun Pancasila tidak berbenturan. Gitu. Nanti bisa kita jelaskan, ya.
Kemudian sebagai umat Islam, bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran yang kafah. Yang kafah itu artinya yang menyeluruh, ya. Nah, ini penekanannya ada di dalam lanjutan ayat ini, ya. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati. Dan Al-Quran memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Jadi yang perlu digarisbawahi, orang-orang yang memahami Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, itu harus diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Gitu. Kalau amalnya enggak soleh, ya tidak. Gitu. Ya. Tidak jadi keluarga Allah gitu. Pertama gini jemaah, selain kita diwajibkan untuk menjalani kehidupan sebagai orang yang soleh, ya, mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua kita juga diwajibkan mendakwahkan Al-Quran dengan cara yang soleh. Jadi tidak cukup mempelajari, harus mendakwahkan walaupun cuma satu ayat gitu, ya. Misal sederhananya, kalau misalnya kita nasihati anak, pernah nggak kita menasihati anak menyampaikan ayat Al-Qur'annya? Pernah nggak? Kita nasihatin anak nih, ya, tapi kita menyampaikan ayat Al-Quran sebagai penguat nasihat kita kepada anak. Pernah nggak? Sebagai bapak? Hah? Ya. Ya. Itu ciri kita belum berdakwah. Gitu. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan nasihat, kemudian dilampirkan dengan ayat Al-Quran, maka insya Allah sudah masuk ke dalam berdakwah. Yang sederhana itu aja dulu, ya. Bismillah. Kita kan sering ya nasihatin anak ya. Nah, nasihatin anak tuh dasar hukumnya kita dari mana tuh? Dari budaya. Nah, gitu, ya. Coba aja, coba. Nanti lama-lama jadi hafid. Kalau setiap nasihati anak pakai ayat Al-Quran, ada lampiran ayat Al-Qurannya, maka kita akan jadi hafiz tuh lama-lama. Gitu, ya. Nah, seperti apa amal soleh dalam berdakwah? Terutama itu, amal soleh dalam berdakwah itu adalah mendakwahkan diri sendiri. Itu yang paling utama, ya. Nah, kemudian ketika berdakwah kepada orang lain juga tidak boleh ada unsur paksaan atau bahkan kekerasan, ya. Karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di perkara agama gitu, ya. Gitu jemaah. Maka teori berdakwah itu, ya, mengacu kepada la ikraha fiddin ini, teori berdakwah itu kata dakwah dal ain wau ini bentuknya fiil naqis. Nih, ya, supaya pendakwaannya harusnya tahu ini, paham harusnya ini, ya. Fiil naqis itu fiil tanpa fa'il, tanpa pelaku, dan fiil tanpa maf'ul, tanpa objek. Jadi berdakwah nggak usah harus nunggu pelaku, nggak usah harus nunggu orang lain, jemaah nggak usah. Maka dakwah itu harus dimulai dari diri sendiri, gitu. Jangan ngapalin Quran, saya nggak punya jemaah, ngapain ngapalin Quran? Hafalin Quran untuk diri sendiri, gitu, ya. Karena makna dakwah itu fiil
naqis gitu. Ya. Da'a yad'u wa da'watan gitu. Menyeru, memanggil dan mengajak, bukan memaksa. Jadi dakwah itu kita berseru, ya, menyampaikan ayat Al-Qur'an, memanggil, ya, dan mengajak gitu. Maka sesungguhnya mendakwahkan Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas itu tidak hanya dimonopoli oleh kiai, oleh ulama atau ustadz. Semua umat Islam itu harus mau berdakwah. Gitu. Ya. Tidak boleh dengan kekerasan berdakwah, apalagi sampai melukai orang lain, sentak sengor, marah-marah. Da eta mah lain dakwah. Ya, nyarekan eta mah. Dakwah itu harus dengan pemahaman ilmu. Bukan sekedar menarik, harus ada ilmunya. Coba sekarang kita lihat dakwah orang, saking supaya pengen banyak jamaah, campur dengan DJ, campur dengan musik. Nggak ada ilmunya yang gitu. Nggak ada. Ya. Banyak itu. Sekarang saya lihat itu di medsos ya. Di TikTok ada yang seperti itu, gus-gus apa itu. Ya. Ada juga yang Habib-habib dakwanya hurufat aja, ceritanya nggak jelas. Gitu. Ya. Nggak gitu dakwah. Dakwah itu harus dengan ilmu. Ya, kiainya juga harus cerdas. Jadi orang masuk Islam, orang beriman itu karena dakwah yang dengan ilmu, dakwah yang karena akhirnya orang itu tertarik. Bisa penasaran karena ilmu, ada apa aja nih di dalam Al-Qur'an. Gitu. Ya, ilmu apa aja sih di dalam Al-Qur'an? Nah, itu dakwah yang benar. Membuat orang bertanya-tanya, mencari apa isi kandungan Al-Qur'an. Gitu, ya. Akhirnya paham, akhirnya terpikat. Coba kalau pakai musik, pakai cerita-cerita hurufat, dakwah ke orang kafir, diketawain. Malah diledekin, malah ngancurin Islam. Oh, Islam tuh isinya ternyata cuma begini, nggak ada isinya. Sama aja dong dengan di gereja pakai musik. Ya kan? Itu. Ya, gitu jamaah. Nggak boleh seperti itu. Tadi siapa yang memberi nama Al-Qur'an? Ya. Kemudian jamaah, siapa yang memberi nama Tuhan? Siapa yang memberi nama Tuhannya masing-masing agama? Tadi kitab sucinya. Sekarang siapa yang memberi nama Tuhannya di dalam agama? Samawi ini ya, saya hanya mengupas Samawi, agama yang 3. Gitu. Kalau dalam Injil Matius 1:21, malaikat memberitahu Yusuf untuk menamakan anaknya Yusuf Yesus. Gitu. Ya. Jadi katanya malaikat itu mimpi, muncul ke dalam mimpinya Yusuf, dan dalam mimpi itu menceritakan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan supaya diberi nama Yesus. Artinya sebelumnya Tuhannya itu belum punya nama. Karena langsung diberitahu oleh malaikat supaya diberi nama. Gitu. Yang memberi nama adalah makhluk, dan sebelumnya Tuhannya belum punya nama, ya. Kalau Yahudi, Tuhan itu bahkan tidak disebutkan. Ada sebagian mengatakan Tuhan itu Yahweh. Hurufnya itu YHWH gitu, ya. Tapi cara membacanya itu nggak jelas. Ada yang menyebut Yahweh, ada yang menyebut Adonai. Itu dalam kitab-kitab Yahudi, ya. Jadi mereka sebetulnya menyebut nama Tuhannya aja sendiri masih ragu. Ya. Karena tidak disampaikan langsung oleh Tuhannya. Saya menyampaikan, nama saya diceritakan oleh adik, nama Pak Haji itu Aksa.
yakin 100% namanya Aqsa? Beda, belum tentu. Siapa tahu itu panggilan doang. Ya. Kecuali saya yang menyampaikan nama saya Aqsa. Gitu. Ya. Maka Allah menjelaskan dalam Toha, ya, Al-Qur'an, innani annallaha, sungguh saya ini adalah Allah. Allah sendiri yang menyampaikan. Innani annallaha, ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Allah tegaskan itu. Berarti yakin nggak Tuhan kita Allah? Yakin. Oh, saya nyampaikan kok. Saya ini Aqsa, nggak ada lagi nama Aqsa selain saya, misalnya. Udah pasti kan? Maka Allah tegaskan, innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni. Bahkan Allah tegaskan, maka beribadahlah kepada aku, wa aqimis sholah li zikri, dan tegakkanlah sholat. Allah jelaskan lagi caranya untuk komunikasi dengan aku, ya, untuk mengingat aku dengan sholat. Gitu. Ya. Kalau ada orang bilang, saya ini Aqsa, saya Benghar, kalau mau pinjam duit datang ke saya pasti kasih, datang kabeh. Ya, gitu. Allah tegaskan, selain memperkenalkan diri, Allah juga menegaskan tidak ada selain Allah, dan Allah juga tegaskan bagaimana cara beribadahnya, cara berkomunikasinya, cara mengingatnya. Pasti kita berarti umat Islam ini punya Tuhan yang pasti. Kok masih lalai? Ya kan? Pertanyaan kan gitu. Kalau udah yakin pasti kok masih lalai. Nah, gitu. Ya. Gitu jemaah. Ini Toha 14, ya. Maka jemaah, kalau saya telaah ya ketika menulis kajian ini, sesungguhnya para pendakwah tauhid itu, pendakwah tauhid itu harus cerdas. Tidak hanya bisa baca, tapi dia harus bisa menelaah, ya. Harus bisa menjelaskan secara logika. Ada logika tauhid, ada logika fikih, ada logika tasawuf. Gitu, ya. Gitu. Sehingga apa? Membuat orang yakin, orang beriman, gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian juga di antaranya para pendakwah tauhid itu harus bisa menyajikan bukti-bukti ilmiah daripada mukjizat Al-Quran. Gitu, ya. Ini ceritanya panjang. Kalau saya cerita mukjizat ilmiah tidak sekarang gitu. Dan itu juga kalau diperlukan, gitu, ya. Gitu jamaah. Maka si orang-orang pendakwah tauhid itu harus ilmunya harus kafah. Ilmunya harus lengkap, gitu, ya. Kalau enggak justru merusak Islam. Nah, sekarang kita masuk jamaah sekalian ke pertanyaan kedua nih, ya. Pertanyaan kedua tadi, siapa yang menulis Al-Quran, ya. Kalau kitab Injil itu isinya ditulis oleh manusia, jemaah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba aja buka, ya. Kitab Injil itu isinya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu, ya. Taurat menurut kepercayaan orang-orang Yahudi ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, kitab Weda itu Maharesi biasa ditulisnya, ya. Tripitaka ditulis oleh Buddha Gautama. Jadi manusia juga, semuanya ditulis oleh manusia. Siapa yang menulis Al-Quran? Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, ya. Di bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi
apakah Al-Quran diturunkan oleh makhluk? Tidak. Tapi Allah langsung menurunkan Al-Quran. Berarti sebelumnya sudah ditulis apa belum? Sudah. Nanti dijelaskan dalam surat Iqra. Dijelaskan di situ, ya. Kita pahami nanti, kita kupas surat Iqra itu, ya. Jadi intinya Al-Quran itu Allah jelaskan tidak ditulis oleh makhluk, oleh Muhammad SAW, tapi langsung Allah yang turunkan. Bentuknya seperti apa? Nanti kita kupas, ya. Kenapa seperti itu? Karena situasi ketika itu orang-orang Arab tidak bisa membaca, banyak tidak bisa menulis, jemaah. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW yang dipilih. Nanti alasannya kenapa Muhammad yang dipilih SAW, ya. Nah, baru setelah wahyu itu diterima oleh Rasulullah, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menulis, gitu, ya. Gitu, karena Rasulullah, bukti bahwa Rasulullah adalah ummi, gitu. Kalau Rasulullah bisa baca, begitu saya kasih buku, Rasulullah akan bandingkan dengan buku yang pernah dia baca. Maka Al-Quran ini karena murni kalamullah, maka diturunkan kepada orang yang tidak bisa baca, tidak punya konsep di dalam kepalanya, maka diturunkan Al-Quran sehingga murni. Isinya kepalanya hanya Al-Quran. Coba kalau punya konsep, dibandingkan. Kita punya ilmu matematika, datang ilmu matematika baru, kita bandingkan. 1 tambah 1 2, ada orang bilang 1 tambah 1 3, nggak terima kita. Kita bandingkan, ya. Nah, itulah kenapa yang dipilih Rasulullah yang ummi. Nabi Musa aja begitu diterima wahyu bertanya ke Allah. Nyanyawanan nanya ke Allah. Itu pangkat Nabi dan pangkat Rasul, ya. Itu jemaah. Nah, kemudian kita kupas sekarang surat Al-Alaq, ya. Ini bukti apa yang saya sampaikan tadi. Pertama, Jibril menyampaikan ketika Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, apa perintah Jibril? Iqra, ya, alaihissalam. Dijawab apa oleh Rasulullah? Ma'ana biqari. Ini kalimat taukid, ya. Sungguh ma'ana biqari. Sungguh saya ini tidak bisa membaca. Ditekankan oleh Rasulullah. Sungguh saya ini nggak bisa baca. Sampai 3 kali malaikat Jibril menyampaikan Iqra. Terus dijawab ma'ana biqari, ya. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan kalimatnya Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa diperintah oleh malaikat Jibril? Bacalah, ya, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Nah, diajarin Bismillah, ya. Baru Rasulullah membaca Bismillah, baru Iqra, gitu, ya. Makanya kalau kita lihat dari hurufnya, jemaah, Bismillah itu ba, shin, mim, ya. Terus pakai kasroh, ya. Coba kalau Bismi Rabbika itu ba tapi alif nyambung. Coba buka Quran, kan keluar dari konteks huruf. Bismi Rabbika tapi di situnya ba alif. Kalau ba alif dalam paduan Iqra membaca itu kan harusnya ba dibacanya. Tapi kenapa dibacanya bis? Sinnya terpisah. Nah, ini ada makna lughah tersendiri. Artinya ditekankan ke malaikat kepada Rasulullah, bacalah dengan tegak lurus kepada Allah. Maka dikasih alif, ya.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, terus bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Maknanya jamaah ya. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhan kamu, yaitu ista'in bismi rabbika. Ya. Mintalah pertolongan dengan nama Rabb kamu. Jadi kalau kita mau berbuat apapun, minta pertolongan dulu kepada Allah supaya bisa. Ya. Wattakhizu alatan fi tahsili haza gitu, dan jadikanlah pertolongan Allah itu untuk mendapatkan haza. Tadi apa kata tunjuk qarib haza ya. Untuk mendapatkan ini gitu. Jadi untuk bisa membaca Al-Qur'an itu baca dulu bismillah. Minta dulu pertolongan kepada Allah gitu. Salat dulu kan, wasta'inu bisobri wassalah. Mau bisa baca Quran, mau bisa menghafalkan Quran, dimulai dengan sholat sunnah. Kemudian sabar kita. Gitu. Ya. Alazi asyuru alaika, karena Al-Quran itu susah bagi kamu. Nah, Allah sendiri menyampaikan kepada Rasulullah, Quran itu sungguh susah. Apalagi kita, Rasulullah aja disampaikan ke Allah susah. Kita pertama lihat huruf Quran, liur. Apa ini? Ya, gitu. Ya. Gitu jamaah. Jadi bismi robika, firman Allah itu, jadikanlah perbuatan kita berhubungan dengan Al-Quran itu harus ikhlas karena Allah. Ya, yang 6T tadi. Ya. Kemudian jadikanlah Al-Quran itu untuk mendapatkan hikmah pada diri sendiri dan berdakwah. Nah, itu makanya ada tajwid, tartil, tahsin. Nah, ini kebutuhan untuk kita menjadikan hikmah Quran dalam diri sendiri, ya, dan berdakwah gitu. Nah, supaya Al-Quran ini kita membacanya baik, menerapkan isi Al-Quran dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu ada tilawah, tahfiz, dan tadabbur. Tadabbur itu memahami Al-Quran. Ya. Nah, sekarang gini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qiyamah 17, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Allah jelaskan ketika kita sudah niat yang benar, ya, untuk mempelajari Al-Quran, maka Allah tanamkan langsung Al-Quran ke dalam diri kita. Jadi nggak perlu capek-capek. Maka banyak 10 orang menghafal Al-Quran, nggak akan sama semuanya itu. Ada yang sehari, ada yang 3 hari, ada yang setahun, misalnya. Ya, misalnya. Nggak sama. Kenapa? Karena cara menghafalkannya, memulainya juga berbeda. Persiapannya juga berbeda, gitu, ya. Kalau sudah sesuai dengan yang tadi diterapkan, diajarkan ke Allah Ta'ala, maka insya Allah inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu. Allah tanamkan, gitu, Al-Quran, ya. Maka Rasulullah dari manusia yang umi jadi pandai membaca, ya. Kemudian jemaah, surat Al-Alaq ini ayat 3, ayat 4, dan ayat 5-nya. Kalau kita telaah, Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Gitu. Ya. Artinya di sini kita yang harus kita baca pertama itu adalah bukan Al-Qur'annya dulu. Tauhidnya dulu. Artinya kita harus bertauhid dulu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan barangnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya, makanya ditegaskan Allazi Iqra wa rabbukal akram. Baca dulu Allahnya, tauhid Allahnya dengan tauhid Qurannya. Hubungannya apa Allah dengan Al-Quran? Hubungan tauhidnya seperti apa? Ya. Nah, kemudian Allazi alamal biqalam. Allah yang mengajar manusia dengan kolam. Kolam itu apa? Tulisan, pena. Ya. Quran itu adalah isinya tulisan, ya, pena. Alamal insana ma'lam ya'lam.
Allah yang mengajarkan manusia segala apa yang tidak diketahui dengan olam. Jadi sumber ilmu itu, cara kita menggali ilmu itu baca dan tulis. Jemaah, ya. Maka jelas nih jemaah. Kalau tulisan itu kan bisa diwariskan. Kalau omongan bisa diwariskan enggak? Nggak bisa. Jadi kiai-kiai, ustadz-ustadz yang cuma ulama-ulama yang pintar ngomong doang, bukan pewaris Nabi. Ya, karena mereka tidak punya warisan. Gitu. Ya. Kemudian surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakul yadabbaru ayatihi. Penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi orang yang mau mentadabbur Quran harus berpikir, bukan menghafal, bukan sekedar menghafal. Ya. Gitu jemaah. Nah, jadi kesimpulannya gini, ketika Rasulullah menerima Al-Quran, Iqra. Al-Quran itu diperlihatkan kepada Rasulullah dalam bentuk bacaan. Karena perintahnya Iqra. Ya. Jadi ketika di Gua Hira itu dalam bentuk bacaan. Langsung disuruh baca. Bacalah, berarti ada yang ditunjukkan. Ya. Cuma bentuknya buku, bentuknya kain, bentuknya apa, nggak ada yang tahu, tidak dijelaskan. Tapi dalam kaidah bahasanya al-alaq ini yang ditunjukkan oleh malaikat adalah bacaan. Maka perintahnya Iqra, gitu. Bukan dalam mimpi, bukan, ya. Tapi bacalah, tegas Rasulullah dalam keadaan hidup, gitu, ya, dalam keadaan sadar. Alam ya'lam bi'annallaha yara, gitu. Allah mengetahui apa yang kita lihat. Allah melihat apa yang kita perbuat, ya. Kemudian Allah juga menegaskan dalam Al-A'raf ayat 3, ittabiru ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Allah, ya. Nah, jadi kesimpulannya gini, jemaah. Saya membuat telaahan kesimpulan, ya. Maka sesungguhnya supaya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas itu menjadi hidayah bagi kita. Hidayah itu artinya petunjuk yang langsung menunjukkan sampai tuntas. Kalau petunjuk, orang tanya, Ji, rumahnya si Fulan di mana? Tuh, di sono tuh. Itu namanya petunjuk. Tuh, ntar ente masuk gang situ, belok kanan, belok kiri, ketemu mentok, tanya aja sama Hansip. Itu petunjuk. Kalau hidayah itu, Ji, rumahnya si Fulan di mana? Ayo, ane anterin sampai ketemu. Itu namanya hidayah. Diantar sampai ketemu. Jadi kalau ilmu menjadi hidayah bagi kita, Al-Quran itu menjadi hidayah bagi kita, maka kita akan ketemu apa yang dimaksud dalam kandungan isi Al-Quran, gitu. Ya, nah itu hidayah. Maka jalan ilmu Quran, hadis, ijma, qiyas itu supaya menjadi hidayah. Kalau kita simpulkan yang tadi, pertama baca dulu. Pertama kita harus mau membaca. Kemudian kita memahami apa yang kita baca, kita harus pahami. Setelah kita pahami, kita tulis. Setelah kita tulis, kita amalkan. Baru ilmu itu jadi hidayah. Ya. Kalau enggak jadi hidayah. Kalau enggak akan jadi hidayah, gitu. Ya. Maka setelah Rasulullah SAW meninggal, Quran itu mulai ditulis oleh para sahabat. Mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar atas idenya Sayyidina Umar sampai finalnya di Sayyidina Utsman, ya.
Gitu. Maka di Sayyidina setelah Quran ditulis, lahirlah kitab-kitab suci. Bukan kitab suci, maaf. Lahirlah kitab-kitab ilmu setelah Quran ditulis. Coba kalau Quran nggak ditulis, lahir nggak kitab ilmu? Lahir nggak kitab ilmu ulama atau ilmu lainnya dari kitab agama yang lain? Ada nggak? Coba. Saya mau tanya nih, ada nggak? Nggak ada. Dari Quran yang ditulis, lahirlah kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tauhid, ulama-ulama penulis Al-Quran, penulis-penulis tafsir, ya, gitu, jamaah. Jadi inilah bukti inadina indallahil Islam, gitu, ya, itu jamaah. Jadi, ya, kalau yang namanya warasatul anbiya, ulama yang pewaris Nabi itu yang sesungguhnya ulama yang menulis kitab, memahami tulisannya, mengajarkan tulisannya, ya, dan mengamalkan tulis itu ulama. Jadi kalau ada orang bilang si fulan ulama, tanya, punya kitab nggak? Kalau nggak punya, bukan penceramah itu. Ya, jadi ciri ulama yang sesungguhnya warasatul anbiya yang menulis kitab dan mengajarkan kitabnya, kemudian mengamalkan kitabnya. Nah, itu ulama. Imam Nawawi, Syekh Al-Bantani, ya. Yang kesini-sininya ulama-ulama gentur dulu mengarang kitab. Bahkan kakeknya Gus Dur punya kitab. Itu ulama. Jadi ulama setebal apapun udengnya, ya, sorbannya berapa lapis, jubahnya setebal apa, segede apa. Kalau nggak punya kitab bukan ulama. Itu aja cirinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menelaah, mempelajari Al-Quran, hadis. Gitu jemaah, ya. Gitu. Jadi ulama yang sungguhnya ulama yang bisa menuliskan tafsir, takwil wahyu Allah, hadis dan sebagainya, kemudian mengamalkan isinya, ya. Nah, kemudian jemaah, apa dalilnya kalau Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dan kenapa Rasulullah SAW yang dipilih untuk menerima Al-Quran? Kita lanjutkan itu pembahasannya minggu depan. Gitu. Kalau sekarang sampai jam berapa? Ya. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir warham wa'afi wa'fu an. Li abni an Muhammad Arik Bagir Fayad. Allahumma ighfir warham wa'afi wa'fu an. Li ibni Muhammad Arik Bagir Fayad. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahlil quburi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah an ibni Muhammad Arik Bagir Fayad. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami' makhawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bijabati jadir. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bil khairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa awahinda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ksif anna wasif anna wadfa'na al balaa wal wabaa wa ghala wa ta'un wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'adaida wa syaraddalimina ma la yaksifuhu khairuk wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.